Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amalia Abdul Salam dalam channel Belajar Bersama. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dalam penggunaan Edlink yang biasa saya gunakan dalam pembelajaran daring. Nah, sebelum masuk pada aplikasi Edlink, kita tentunya harus ada pada Google Chrome dan mengetik Edlink yang biasa digunakan sebagai platform pembelajaran. Nah, kita klik bersama-sama, kemudian kita masuk. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai akun, silahkan membuat akun. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pilih akunnya sesuai yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa 5 mata kuliah saya yang sedang saya jalankan pada semester ini. Ada difusi inovasi, pengembangan evaluasi, pengembangan pembelajaran, praktek teknologi, dan statistik dan metodologi penelitian. Nah, yang ingin saya berikan tutorial itu yang pertama untuk membuat kelas bagi kita nantinya sebagai seorang dosen. Kita harus bisa membuat kelas sendiri dan memberikan materi pelajaran sendiri. Nah, tentunya ini adalah kelas akademik. Nah, di sini dalam kelas personal, nah di sini ada beberapa kelas yang saya masuki, kelas teman saya. Nah, di sini jika teman-teman ingin membuat kelas, teman-teman perlu mengklik ini buat kelas. Di sini ada kelas yang saya ikuti sebanyak 9, ada Al-Quran Hadis, sejarah peradaban Islam, akidah akhlak, dan lain-lain. Nah, di sini ada kelas buatan saya. Di sini ada sejarah peradaban Islam kelas PAIA, kelas umum. Sudah ada 9 peserta yang saya masukkan. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih yang ada di kelas saya. Di sini sudah ada 12 sesi yang saya masukkan. Sesi pertama itu ada kontrak belajar. Nah, jika kalian ingin menambah sesi atau membuat sesi, Anda cukup di sini mengklik tambahkan sesi. Tambahkan sesi di sini ada tanggal, ada waktu mulainya pembelajaran, ada waktu berakhirnya. Nah, di sini ada tipe sesi, apakah general atau middle test atau TS final test atau UAS. Seperti itu. Kemudian simpan. Nah, pada sesi pertama kita bisa lihat di sini sudah ada topik pembelajaran. Saya ubah sebentar. Di sini ada topik pembelajaran. Di sini sesi pertama itu kontrak pembelajaran. Nah, ada tujuan pembelajaran. Jadi, mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran historis, kritis, dan apresiatif terhadap kekayaan warisan peradaban Islam, serta menginspirasi mahasiswa untuk mengambil pelajaran dan nilai-nilai strategis dalam membangun peradaban masa kini dan masa depan. Di sini tipe sesinya itu masih general. Nah, di sini ada bahan ajar yang dibagikan yaitu kontrak belajar. Jika kalian ingin menambahkan bahan ajar baru, kalian cukup klik ini plus bahan ajar baru.
Nah, jika sudah selesai, kita bisa menyimpannya di sini, mengklik simpan. Nah, jadi otomatis sesi pertama ini sudah tersimpan. Kita kembali lagi pada sesi kedua. Di sini saya sudah membagikan tugas pada mahasiswa saya. Yang pertama itu, di mana topik yang dibahas itu mengenai konsep dasar sejarah peradaban Islam. Ada tujuan pembelajarannya, tanggal atau tanggal perkuliahan dilaksanakan, waktu mulai hingga waktu berakhir. Nah, di sini tipe sesi ini masih general atau masih sekedar eh, mengajar seperti itu. Kemudian ada bahan ajar yang sudah saya bagikan. Nah, di sini pada bahan ajar yang saya masukkan itu ada tugas 1. Di sini ada dokumen-dokumen yang saya unduh, maksud saya yang saya unduh di platform ini ada deskripsi. Nah, di sini deskripsinya pada pertemuan awal ini mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami pengertian dan konsep dasar sejarah peradaban Islam. Nah, tugas ini bertujuan untuk mengasah pemahaman awal mahasiswa serta membangun pemikiran kritis terhadap pentingnya sejarah. Nah, tugasnya yaitu membuat rangkuman terkait pengertian sejarah peradaban Islam dari 3 sumber yang telah dibagikan. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa mempelajari sejarah peradaban Islam penting bagi generasi sekarang. Kemudian ada yang ketiga, minimal 2000 kata. Nah, di sini ada beberapa peserta. Nih, ada beberapa peserta yang saya masukkan. Ada Ahram, Guntur, Hamsyah Hamzah. Namun, status pengumpulan ini belum mengumpulkan tugas. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sesi pembelajaran. Nah, pada sesi ketiga, materi yang saya bahas yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Sudah ada tujuan pembelajarannya dan tanggal perkuliahan, waktu mulai hingga waktu berakhir, dan sudah ada materi yang saya bagikan juga di sini. Nah, jika kalian ingin mengubah atau menambahkan, cukup klik tanda ubah di sini. Nah, otomatis kita bisa mengedit kembali apa yang dimasukkan dalam sesi ini. Di sini kita bisa menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan dokumen. Nah, pada sesi ini saya menambahkan dokumen presentase atau PPT yang saya buat untuk mahasiswa saya seperti itu. Kemudian kita kembali ke sesi pembelajaran. Nah, di sini ada sesi keempat. Pada sesi keempat ini, saya memasukkan materi mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada bahan ajar yang saya bagikan. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada sesi 4, di mana topiknya sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sini. Di sini saya memasukkan bahan ajar berupa tugas yang kedua. Nah, di sini. Di sini tugas yang saya berikan itu di mana mahasiswa mampu mencari dan menganalisis guna memahami sejarah peradaban Islam pada masa kekhalifahan Rasyidin. Tugas ini bertujuan untuk mengasah pemahaman dan menganalisis peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada periode sejarah peradaban Islam masa kekhalifahan. Dosen telah mengupload 2 materi untuk dijadikan pedoman.
dalam mengambil referensi-referensi yang ditugaskan seperti itu. Kemudian kita kembali lagi pada sesi kelima. Nah, pada sesi kelima ini saya membahas mengenai perkembangan peradaban Islam masa Bani Umayyah. Nah, di sini saya sudah memberikan waktu pembelajaran, kemudian waktu dimulai dan hingga waktu berakhirnya pembelajaran. Kemudian kita memasuki pada sesi ke-6, di mana sesi ke-6 ini saya sudah masuk ke middle test atau ujian tengah semester untuk mahasiswa. Nah, di sini sudah ada topik. Topiknya yaitu ujian tengah semester atau UTS. Nah, di sini tipe sesinya yaitu middle test, yaitu UTS. Baiklah, kita lihat dulu. Nah, di sini berupa kuis, kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama itu judul. Kemudian ada bagikan kuis. Nah, sudah dibagikan, kemudian batas nilai. Saya memberikan batas nilai di sini minimal 65. Kemudian kuis dapat diulang. Saya memberikan maksimal kuis diulang itu 2 kali. Dan jeda kuis diulang itu 10 kali. Batas waktu, saya memberikan batas waktu hingga 30 menit. Hingga tanggal 30 bulan 6 2025. Di sini jika kita ingin menampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai, maka kita bisa mengklik ini. Acak pertanyaan jika kita ingin mengacak semua pertanyaan yang telah dimasukkan. Nah, di sini pada deskripsi yang saya masukkan di sini berupa mata kuliah apa saja, semester apa, materi apa yang diulangankan, nama, petunjuk pengisian, kemudian beberapa soal yang saya masukkan di sini. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa Saudari Rasmiani sudah mengerjakan tugasnya pada tanggal 17 Juni 2025 pada jam 14.59, kurang lebih 4 menit 30 detik, dengan menghasilkan nilai 90. Kita sudah sampai pada sesi ke-6. Jadi kita kembali ke sesi pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini pada sesi ke-7 itu saya memberikan tugas pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality atau IR. Jadi kita lihat dulu. Nah, di sini pada sesi ke-7 pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality itu beserta tujuannya apa? Saya memberikan tugas di sini, di mana mahasiswa membuat atau menciptakan media pembelajaran berbasis augmented reality, di mana teknologi IR merupakan salah satu inovasi yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan kontekstual. Seperti itu. Jadi di sini belum ada yang mengumpulkan sama sekali tugasnya. Dapat kita lihat status pengumpulan belum mengumpulkan. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita ingin mengubah judul ini bisa, atau menambahkan tanggal dan waktu selesainya bisa. Kita tinggal klik ubah. Nah, di sini kita bisa mengedit apa saja yang bisa ditambahkan atau dikurangi, seperti itu. Kemudian kita kembali pada sesi pembelajaran.
pada sesi pembelajaran kita sudah sampai pada sesi ke-7. Nah, di mana pada sesi ke-7 ini, ke-8 maksud saya, membahas mengenai jejak peradaban Islam dalam dunia modern. Nah, di sini sudah ada tanggal dan waktu pengerjaan atau tanggal dan waktu perkuliahan. Hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Dan saya juga sudah membagikan satu bahan pembelajaran di sini. Bahan pembelajarannya yaitu berupa tugas. Tugas tugas yang saya berikan, dan saya memberikan video yang bisa dijadikan referensi oleh mahasiswa. Sudah ada deskripsi apa saja yang diharuskan oleh mahasiswa, apa saja yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sesi pembelajaran. Jadi kita sudah memasuki pada sesi ke-9. Nah, di sini saya memasukkan materi mengenai sejarah peradaban Islam masa keemasan. Saya sudah membagikan satu bahan pembelajaran di sini. Kemudian pada sesi ke-10 ada sejarah perkembangan Islam pada masa Andalusia Spanyol. Nah, di sini sudah ada topik yang akan dibahas, bahan pembelajaran yang saya upload. Di sini bahan pembelajaran yang saya upload itu berupa PDF yang bisa dibaca atau didownload oleh mahasiswa lainnya. Di sini sudah ada beberapa deskripsi beberapa materi yang perlu dibahas dalam pembuatan tugas seperti ini. Kemudian kita kembali ke sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran ke-11. Nah, di sini saya memberikan tugas untuk membuat artikel ilmiah berdasarkan dari tema-tema yang saya masukkan. Berdasarkan tema-tema yang saya masukkan di tugas ini, kita klik apa saja bahan ajar yang diberikan. Di sini deskripsi membuat atau buatlah artikel ilmiah sesuai dengan template Tomaca yang dosen upload. Nah, artikel ilmiah yang dibuat harus berdasarkan dari tema-tema yang dosen sediakan. Kemudian upload add link. Nah, di sini saya sudah menentukan beberapa judul artikel ilmiah yang perlu dipergunakan, yang harus dipergunakan oleh mahasiswa. Seperti itu. Di sini sudah sampai pada tugas ke-6, dan di sini saya sudah mengupload cara membuat artikel jurnal yang baik dan benar. Seperti itu. Kemudian pada sesi ke-12, itu mengenai UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester di sini ujian akhir semester di sini berupa pilihan ganda yang saya masukkan. Nah, di sini kita bisa mengubah menjadi final text yang akan dikerjakan pada tanggal 14 atau sebelum tanggal 14 Juli 2025.
ada waktu mulai dan waktu berakhirnya pengerjaan ujian ini. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita beralih ke plus bahan ajar. Di sini tugas yang saya berikan itu berupa kuis. Jadi kita bisa menambahkan kuis dari sesi ini. Nah, di sini sudah ada judul. Jadi kita bisa memasukkan judul ujian akhir semester dan akhir semester. Nah, di sini kapan kuis akan dibagikan? Sekarang. Kemudian bobot per soal itu ada di sini. Nilai bobot per soal ditentukan secara manual. Kemudian bobot otomatis. Jadi bisa memberikan bobot otomatis kepada soal-soal yang diberikan. Ada batasan nilai, ada durasi pengerjaan. Ada durasi pengerjaan. Jika kita ingin menambah atau mengurangi durasi pengerjaan soal ini bisa. Kemudian pertanyaan apakah kuis dapat diulang atau tidak bisa diatur sesuai dengan mau dari dosen kita sendiri. Di sini kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimasukkan. Di sini ada atur pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu kita bisa mengambil dari salah satu tugas atau salah satu soal dari yang telah dibuat. Penerapan sistem pos oleh dinasti Umayyah menunjukkan kemajuan di bidang. Nah, di sini untuk menambahkan pilihannya ada 3 kolom di sini. Karena saya menginginkan 4 kolom, maka saya mengklik tambah pilihan jawaban. Nah, sudah jadi 4 pilihan jawaban. Nah, jawaban yang pertama. Nah, pilihan yang pertama itu di sini sudah ada soal yang saya ambil, yang saya buat. Di sini pilihannya kemunduran, kebudayaan, kehidupan modern, kehidupan yang beradab. Jadi kita tulis kebudayaan. Option kedua kemunduran. Kemudian option ketiga ada kehidupan modern dan kehidupan yang beradab. Kehidupan yang modern. Kehidupan yang beradab. Seperti itu. Kemudian setelah kita menyelesaikan satu soal, maka kita bisa menambah pertanyaan setelah ini. Ada di sisi
sini untuk menambahkan pertanyaan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita dapat melihat beberapa soal yang sudah selesai. Di sini yang sudah saya selesaikan tadi pertanyaan nomor 1. Penerapan sistem pos pala dinasti Umayyah menunjukkan kemajuan di bidang. Seperti itu. Contoh jika ingin membagikan kuis dalam Edlink ini sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira penggunaan tutorial penggunaan platform canggih ini, platform pembelajaran ini yaitu Edlink yang biasa saya gunakan untuk pembelajaran daring saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share. Subscribe ya teman-teman. Makasih. Dadah.